adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Adik yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tanci undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Oh Sukacita. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Torang akan memulaikan Torang beribadah di pagi hari ini. Sebelum itu, mari Torang berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam yang telah kami lewati, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Berkati kami anak-anak sekolah minggu untuk boleh beribadah kepadamu. Dan ibadah ini akan kami buka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, masih semangat tuh memuji Tuhan. Mari torang menyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Kasih
berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, dayunglah, dayung, dayunglah, berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari torang siapkan hati, torang berpikiran, torang siapkan Alkitab, torang duduk manis, dan cerita firman Tuhan di pagi hari ini akan disampaikan oleh Encik Elvi Ponda Alonto. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sahabat anak-anak, terima kasih ya Roh Kudus, kalau pada pagi hari ini kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Bukit Hermon datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Tuhan, kami sudah diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, sahabat anak-anak. Berfirmanlah, kami akan mendengarkan Tuhan, dan kepada hamba firman-Mu yang akan membawakan firman Tuhan sebentar, kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan, bukan sehat dan kuat gagahnya. Hamba akan bawakan firman-Mu pada pagi hari ini, tetapi atas tuntunan Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 14. Bunyinya demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah, lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Adik-adik,
Saat ini, mari kita akan melihat tayangan video berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar,
Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Lazarus dibangkitkan. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus masih berada di dunia ini, Dia mempunyai seorang yang sangat Dia kasihi, sahabatnya, yaitu Lazarus. Adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan, percayakah kita bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati? Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, karena Dia yang menciptakan kita manusia. Dia juga yang berkuasa atas nafas kehidupan manusia, termasuk kita dan juga seluruh isi bumi ini. Bahkan adik-adik, ketika Tuhan mati dan bangkit, Dia menjadi jaminan bagi kita manusia bahwa kematian dan kebangkitannya menjadi jalan selamat bagi manusia. Sehingga adik-adik, kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Di dalam Yesus, kematian adalah cara Allah menyatakan kasih dan kuasanya pada kita manusia. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan yang harus kita hafal yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita terdapat pada Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayan so hafal itu ayat hafalan. Sudah, Ci. Coba Encik mau dengar. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bagus. Nah, adik-adik, tadi torang so dengar ayat ada menghafal. Saat ini, mari torang saksikan teman-teman yang lain yang sudah menghafal ayat hafalan pada minggu yang lalu. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Makasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah dan angkatlah
tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8. Bangunlah, angkatlah tilahmu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 8b. ayat 8b. Bangunlah, Angkatlah tilammu tilammu dan dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Krishna, sekolah 10. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Oh, 1, 2, 3. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 8b. ayat 8b.
Bangunlah, Angkatlah tilammu angkatlah tilammu, dan berjalanlah. berjalanlah. Yohanes 5 Yohanes 5 ayat 8b. ayat Ayat 8b. ayat 8b. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Terima kasih. 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Terima kasih. Yohanes 5 ayat 8b. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yohanes 5 ayat 8b. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudianya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur buat semua hari yang sudah Engkau beri. Dan pada pagi hari ini, kami sudah sama-sama memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui firman yang sudah kami dengar tadi, kami beroleh berkat dan kemuliaan yang kami dapat dengan firman yang begitu indah yang akan kami selalu praktekkan, kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap menyertai guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang berada di Jemaat Bukit Hermon. Tuhan, kalau kami tadi sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan itu boleh dipakai guna pelayanan yang ada di Jemaat Bukit Hermon, lebih khususnya pelayanan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami mau berdoa buat orang-orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tetaplah selalu memberkati kehidupan mereka, agar mereka boleh bersama-sama membimbing anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh atau yang sedang sakit. Engkau jamah Tuhan sakit penyakit yang diderita, agar supaya mereka boleh sembuh oleh bilur-bilur darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Janji-Mu ya dan amin, mujizat-Mu nyata dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami yakini itu Tuhan sanggup mengangkat sakit penyakit yang ada. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat pelayanan dari pendeta
majelis jemaat Lipra yang ada di Jemaat Bukit Hermon. Tetap sertai Tuhan dalam membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mau berdoa buat anak-anak yatim piatu, para janda, para duda, fakir miskin, orang-orang terlantar yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Tetaplah Engkau terus bersama mereka Tuhan. Sebagaimana Engkau membimbing dan menyertai kami, begitu pun yang mereka rasakan dengan cinta dan kemuliaan-Mu. Engkau selalu memelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang di tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Berkati pemerintahan negara kami Tuhan. Jadikan negara kami negara yang aman, terhindar dari segala mara bahaya. Dijauhi kami dari COVID-19 yang sedang melanda dunia, lebih khusus Manado, lebih khususnya lagi daerah atau lingkungan tempat tinggal kami, Malalayang lingkungan 11. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu kami serukan, kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, doa sempurna yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu beberapa ribu tahun yang lalu, dan kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menerima berkat. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah selesai. Dan diucapkan terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini yang dikasihi Tuhan, Anci Elvi Bunda Alonto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Diucapkan juga banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dari kolom 5, kolom 8 dan kolom 2 yang sudah mengambil bagian di pagi hari ini. Juga disampaikan banyak terima kasih kepada orang tua
yang sudah mempersiapkan anak-anak untuk boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini, diucapkan banyak terima kasih. Juga kepada tim multimedia, tim perekam, ada Engku Heski, ada Kak Gito dan Kak Oval, juga ada Enci Intan, Enci Bea dan Enci Grace yang sudah menyiapkan semuanya ini sehingga ibadah di pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Tak lupa juga kepada TV kabel Bapak Leksi Mandagi yang sudah turut andil dalam ibadah di pagi hari ini. Teman-teman, saat ini Ayan mau mengingatkan karena sekarang masih masa-masa pandemi, jangan lupa untuk memakai masker. Dan selalu mencuci tangan memakai sabun. Dan hindari kerumunan. Dan juga makan makanan bergizi dan sehat. Dan yang paling penting, berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Shalom.